Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Aldi dari Inside Chamber. Berikut ini video yang ketiga dari bab 1 kelas 4 ya. Bab 1 ini adalah pecahan. Oke, untuk video yang lain bisa dilihat di playlist ini. Nah, ini playlist ini sudah berisi 2 video. Ya, kalau di refresh, refreshnya lama ya. Nah, sudah ada 2 video. Dan ini akan terus saya tambah ya. Link playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, langsung kita lanjutkan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bentuk pecahan meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Oke. Ayo mengamati. Pengamatan 1. Perhatikan gambar bacaan berikut ya, gambar dan bacaan. Dayu membeli setengah kilo ya apel, kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kilo. Berapa apel yang mereka beli? Ya, tulislah ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Jadi Dayu membeli setengah kilo ya. Berapa kilo yang mereka beli ditambahkan saja. Ya. Jadi 3/4 ditambah 1/2. Bagaimana cara menambahkannya? Penyebutnya dijadikan sama. Ya, ini dijadikan sama-sama 4. Nah, jadi penyebut ini adalah KPK dari 2 dan 4, yaitu 4 itu. Ya. Nah, 2 dijadikan 4 dengan cara dikalikan 2. Bawah dikalikan 2, atas juga dikalikan 2. Ya, ini 4, ini 2. Baru kita jumlahkan. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilangnya dijumlah ya. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Saya ingatkan lagi, pembilang adalah yang atas, yang bawah penyebut. Ya, biasanya masih sering lupa-lupa gitu ya. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. 5 dibagi 4. Nah, ini adalah bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, caranya bagaimana? Ini kembali dirubah menjadi penjumlahan seperti ini, yaitu 4/4 ditambah 1/4. 4 tambah 1 kan 5 tuh. Nah, 4/4 adalah 1. 1 tambah 1/4 boleh kita tulis sama dengan 1/4. Nah, ini adalah total apel yang mereka beli. Untuk kalimatnya kalian gunakan kalimat kalian sendiri, totalnya sekian ini. Ya, pengamatan 2. Ibu belanja di pasar tradisional. Ibu membeli 5 kg beras ya, telur 1,5 kg, bawang putih 1/4 kg, bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanjaan ibu? Ya, jadi ini 5 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 3/4. Nah, 1/2 itu 1 tambah 1/2. Ya, dalam menjumlahkan dipisahkan dulu aja. Jadi 5 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 3/4. Ya. Nah, 1/4 tambah dengan 3/4 ini bisa dijumlahkan. Ya, 5 dengan 1 bisa dijumlahkan. Ini bisa dijumlahkan karena penyebutnya sama. 5 tambah 1 adalah 6. 6 ditambah setengah ditambah 1/4 tambah 3/4 adalah 4/4. 4/4 itu 1. Jadi 6 ditambah setengah ditambah 1. 6 bisa ditambah dengan 1 langsung. Jadi akan 7 tambah setengah. Menjadi 7 1/2 loh ya. Jadi enak menjumlahkannya. Angka yang terlibat itu enggak besar-besar. Ya, ini banyak perulangan penulisan aja. Ya, kelihatannya panjang tapi kan kita nulis berulang-ulang gitu aja. Ya, operasinya sebenarnya sederhana sekali. Oke. Satuannya apa? Kilogram. Jangan lupa dikasih satuan, kilogram. Kemudian tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri ya. Kalau hitung-hitungannya sudah dibantu Pak Ali. Nah, kemudian perhatikan gambar dan bacaan berikut. Meli suka buah markisa. Gambar 10 ini buah markisa ya namanya loh. Buat minuman maknyus ini ya. Markisa. Ya. Rasanya kecut-kecut sedap pokoknya. Oke, Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kilo. Ya, 4,5 kilo boleh ditulis 4,5. Ya, biar lebih enak. Ya,
Untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kilo. Hanya 1,4 kilo. Tulislah ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Ya. Nah, ini yang diperhitungkan apa ini? Meli suka buah markisa, ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kilo. Untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan markisa seberat 1,4. Ya, terus ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Nah, untuk menulis ulang, boleh 4,5 boleh dijadikan pecahan 1/4. 1,4 bisa kalian tulis 1 ditambah 0,4. 0,4 itu adalah 1 tambah 4/10. 4/10 itu adalah 2/5. Boleh di dalam ini kalimat kalian sendiri kalian tulis 1 2/5 biar beda angkanya ya, nggak apa-apa. Kalimatnya kalian ngarang sendiri ya. Pengamatan 5, perhatikan gambar bacaan dan bacaan berikut. Wow, diskon 70%. Ini big sale. Big itu besar, sale itu jualan besar-besaran. Pada hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembeli diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50%, 30%, 50 tambah 30%, 50%, 30%, 20 tambah 20%, 20% dan 10%. Tulislah ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Ya. Di sini persen itu artinya per 100. Ya, ini bacanya persen, artinya per 100. Nah, jadi misalnya di sini 20%, artinya 20 per 100. Kalau ini nolnya kita coret adalah 0,2. 0,2 dari harga. Ya, diskonnya. Ya, kalian boleh menulis sendiri. Di sini ada 50 tambah 30 bisa langsung dijumlahkan. 50% kalau ditambah 30% akan menjadi 80%. Ya, di sini ada juga 20% tambah 20%, 20% tambah 20%, ya ini akan menjadi 40%. Ya, boleh kalian tulis ulang menjadi seperti ini. Ya, ini kalian lakukan sendiri, tinggal ngarang kata-katanya. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Ya, berikut ini contoh pertanyaan tentang bentuk pecahan. Apa saja bentuk pecahan? Bentuk pecahan yang pertama bisa dalam bentuk desimal, ya, bisa dalam bentuk persen. Bisa dalam bentuk per mil, ada juga per mil, persen bentuknya seperti ini. Kalau desimal A per B, 0, desimal 0, sekian gitu ya. 0, sekian itu desimal. Misalnya 0,5, boleh juga misalnya 7,2, ini bentuk desimal. Ya. Jadi kalau ada komanya ini desimal. Ini adalah bentuk persen, ada juga bentuk per mil, per 1000. Nah, nolnya ada 3 seperti ini, per 1000. Ya, terus kemudian selain itu adalah pecahan campuran, ada pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa dan pecahan biasa. Ya, pecahan gitu aja, pecahan biasa ya. Terus ada lagi pecahan campuran gitu aja. Ya, ada bentuk pecahan dan bentuk bulat ditambahkan. Pertanyaan yang lain kalian bikin sendiri. Oke. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya, ini geser sedikit aja biar enak. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contoh 1/3 ini pecahan biasa. Ya, pada pengamatan 1, 2, 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. 1 ini adalah pecahan karena 1 itu sama dengan 1/1. Pecahan juga ya. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni ya, tidak murni. Jika pecahan
pembilang kurang atau sama dengan penyebut, maka pecahan disebut pecahan murni atau sejati. Jadi pembilang itu yang atas, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Nah, contoh pecahan murni, contohnya adalah 1/3, ya lebih kecil, 2/7 misalnya, kan yang bawah lebih besar. Ya, terus kemudian atau pecahan sejati. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Ya, nah, di sini dikasih contohnya juga dari buku. Kita ngikut contoh yang dari buku. Nah, 7/5 adalah pecahan murni. Mengapa? Karena sudah pembilang lebih, karena 5 ya lebih kecil daripada 7. Penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Atau boleh juga 7 lebih besar dari 5, tulis pembilangnya lebih besar dari penyebut juga boleh. Dibolak-balik sama saja, asal tandanya juga dibalik. Jatuhnya yang 7 kena yang lebar, yang 5 kena yang runcing. Ya, jadi kayak gini, yang lebih besar itu intinya kena yang lebar. Ya, yang runcing yang kecil. Gitu aja ya. Kalau orang Jawa bilang yang kecil dicocok, yang besar dicaplok. Nah, gitu kalau orang Jawa ya. Dicocok itu dipatok. Patok ayam kan lancip gitu ya. Makanannya kecil dipatok. Kalau makanan besar seperti ular dicaplok isinya, dimakan, ditelan. Ya. Ya, ini adalah pecahan murni. Kenapa? 21 lebih besar daripada 21 lebih besar dari 10, ya. Atau boleh kalian tulis pakai kalimat penyebut lebih besar daripada atau pembilang lebih kecil gitu, boleh juga. Pembilang lebih kecil atau penyebut lebih besar. Pembilang lebih kecil atau ditulis penyebut lebih besar juga boleh. Pecahan tidak murni. Mengapa? Nah, karena pembilang lebih besar. Lebih besar atau boleh ditulis penyebut lebih kecil. Pecahan murni, mengapa? Pembilang lebih kecil. Lebih kecil. Ya, ditulis angkanya juga boleh ya. Pecahan murni, kenapa? Karena tidak murni ya, karena pembilang lebih besar. Lebih besar. Oke, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari atas pembilang dan penyebut, itu biasa. Kalau campuran ada angka, ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Oke, dapatkah pecahan-pecahan di atas disederhanakan? Bisa. Pecahan mana yang dapat disederhanakan? Nah, yang A, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, karena ini sudah tidak bisa dibagi. Karena tidak memiliki faktor lain selain 1. Kalau ini yang B bisa. Ini tidak bisa juga yang B ternyata. Yang C. Yang C ini tidak bisa juga. Yang D tidak bisa juga. Yang E aja yang bisa ternyata. Ya.